Kehidupan memang akhirnya akan kematian. Tetapi tujuan hidup bukan untuk mati. Kalau tujuan hidup untuk mati, untuk apa? Sudah pasti ke sana. Kalau tujuan hidup untuk mati, lebih baik bunuh diri massal aja. Bahkan sudah hidup tercapai. Malah ada yang mengatakan, tujuan hidup apa? Makan. Ya kalau sudah makan, bunuh diri. Sudah tercapai kok. Nah, tujuan hidup bukan untuk makan. Makan hanya untuk hidup. Tujuan hidup juga bukan untuk mati, karena itu tidak perlu bunuh diri. Tujuan hidup itu sebetulnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Sehingga kita harus mengupayakan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah bagaimana kita memenuhi kebahagiaan untuk diri kita. Tujuan yang pertama ini adalah untuk mendapat sesuatu. Disebut menjadi tujuan primer karena kita dengan mendapat ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Dan itu adalah pola pikir dasar manusia bahkan makhluk hidup yang lain. Satu contoh yang gampang. Ada ikan. Siapa yang pelihara ikan di rumah? Oh, cukup banyak. Coba sekarang Anda berdiri di samping akuarium atau di samping kolam, kemudian Anda kasih makanan ikan. Maka ikan itu akan datang mendekat ke Anda. Betul kan? Besok Anda kasih ikan itu dengan makanan lagi. Dia akan dekat lagi. Lusa Anda kasih makanan lagi, dia akan dekat. Hari-hari berikutnya, tiap kali Anda berada di samping kolam, dia akan mendekat. Ya kan? Dan begitu sudah dikasih makan, dia akan pergi. Itu adalah watak dasar makhluk. Kucing juga sama. Meong, 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 kita kasih kerupuk. Selesai, pergi. Kemudian, saudara, manusia juga sama. Makanya pada tahap awal kita hanya ingin mendapat. Begitu kita kerja, dapat apa tadi di pekerjaan? Oh, dapat gaji sekian. Kalau yang anak sekolah, dapat apa sekolah? Dapat nilai 10. Kalau yang sudah suami istri, dapat apa? Dapat anak. Kalau orang tuanya meninggal, dapat apa? Warisan utang. Jadi selalu yang ditanya dapat. Karena yang pertama adalah mendapat itu adalah kebahagiaan. Sehingga dapat makan, senang. Dapat pakaian, senang. Dapat tempat tinggal, senang. Dapat obat atau untuk kesehatan, senang. Dapat pendidikan, senang. Dapat keamanan, senang. Tapi tahap yang kedua yang binatang tidak bisa lakukan, ketika manusia mempunyai tingkat kualitas batin yang lebih tinggi, senang itu karena memberi. Jadi yang pertama senang karena mendapat. Maka tujuan hidup yang pertama adalah mendapat. Tapi mendapat harus ada batasnya sehingga sekarang kita belajar untuk memberi. Tadi dikatakan misalnya kehidupan suami istri. Sekali lagi saya adalah pengamat, bukan praktisi. Suami istri ketika cekcok, lalu tidak mau omongan, diem-dieman, 3 hari 3 malam, tiap kali ketemu diem. Nah, saudara-saudara, ketika suami atau istri itu bisa memaafkan pasangan hidupnya, itu rasa memberi yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika, ya sudahlah, daripada kita diem-dieman, susah ya, senyum dulu, senyum. Begitu bisa senyum, dan dia membalas senyuman, rasanya senangnya luar biasa. Itu bahagia karena memberi. Ketika Anda bisa berbuat baik kepada siapapun juga, maka ada satu kebahagiaan. Itu karena bahagia memberi. Dan itu binatang tidak bisa lakukan. Binatang hanya bahagia karena mendapat. Tapi manusia bisa bahagia karena memberi. Karena itu tujuan hidup yang kedua.
sebetulnya adalah bahagia karena melakukan kebaikan. Jadi bukan tujuan hidup itu menunggu mati. Tujuan hidup bukan mencari makan. Tetapi sebetulnya tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan. Bahagia karena mendapat, kita tingkatkan bahagia karena memberi. Karena kalau hanya mendapat tidak bisa memberi, hidupnya akan menderita. Sama dengan masuk napas, tidak bisa keluar, matilah kita. Bisa makan, tidak bisa keluar, mati juga. Sebaliknya, bisa keluar, tidak bisa masuk, mati juga. Bisa keluar, tidak bisa makan, mati juga. Jadi hidup ini harus seimbang, ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Nah demikian pula, kita bisa mendapat, kita juga harus bisa berbagi. Kalau Anda sudah bisa merasakan kebahagiaan membagi, Anda punya pakaian, Anda bisa bagikan kepada mereka yang menderita. Anda punya sepiring nasi, Anda bisa bagikan kepada mereka yang menderita. Anda punya waktu, Anda bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Anda punya kata-kata yang baik, nasihat yang baik, Anda bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Anda punya pola pikir yang bagus dan Anda bisa bagikan kepada mereka yang memerlukan. Maka sesungguhnya Anda bahagia karena memberi. Level Anda sudah meningkat. Yang ketiga, level yang berikutnya, kebahagiaan karena perbuatan demi perbuatan itu sendiri. Nah, ini agak sulit. Kebahagiaan level yang tertinggi adalah melakukan satu perbuatan demi perbuatan itu sendiri. Jadi kebahagiaan yang bersifat netral. Contoh yang sederhana adalah kalau sekuntum bunga mekar mau diletakkan di depan ataupun diletakkan di kamar mandi, dia mekarnya sama, wanginya sama. Itu berarti adalah kebahagiaan demi perilaku itu sendiri. Tidak perlu kamu mau melihat atau tidak melihat, pokoknya aku mekar. Nah ini adalah tujuan manusia adalah kembali ke alamnya seperti itu. Sekarang, apakah manusia bisa? Bisa. Ibu-ibu itu, dia melakukan seperti bunga mekar demi mekarnya sendiri. Terhadap anaknya. Jadi, seorang ibu menggendong anak dengan kasih sayang. Tidak perlu dilihat suami, tidak perlu dilihat tetangga, yang menggendong dengan baik. Tapi kalau suami kadang-kadang, wah dilihatin mertua, pura-pura gendong, ya, mertua nggak ngeliatin, sudah kamu aja yang gendong, capek aku kerja biasa. Tapi kalau ibu-ibu tidak begitu, dia akan melakukan gendong demi gendongnya itu sendiri. Nah, berarti bisa. Ketika seorang ibu menyayangi anaknya demi sayang itu sendiri, bisa. Nah, artinya seseorang bisa melakukan tindakan itu. Cuman sekarang diperluas. Bukan hanya anaknya sendiri yang diperlakukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau semua orang, semua pihak, semua makhluk adalah seperti bagian dari diri kita sendiri. Sehingga kalau saya menyakiti makhluk lain, saya menyakiti pasangan hidup saya menyakiti keluarga saya menyakiti tetangga saya menyakiti pihak lain, saya menyakiti makhluk lain, sama dengan saya menusuk jarum ke badan saya sendiri. Sama dengan saya memotong jari saya sendiri, saya menyakiti diri saya sendiri. Kalau kita bisa melakukan pola pikir seperti itu, hidup ini akan sangat bahagia. Karena kemana saja kita tidak akan pernah milih, kemana saja kita tidak akan pernah ketemu musuh. Karena kalau yang pertama tadi mendapat, itu berarti ego kita yang kita kuatkan. Kalau aku, itu istilahnya USA. Untung saya apa? USA. Dalam bahasa Inggrisnya USA. Bukan Amerika itu. Tapi adalah untung saya apa. Jadi kalau bisa datang, untung saya apa? Besok datang ya acara ini, USA. Untung saya apa? Wah kamu bisa gini. Oke, menguntungkan. Tapi kalau merugikan, saya tidak mau datang. Nah, itu adalah tipe yang pertama, mendapat. Tapi tipe yang kedua, besok datangnya, oke saya datang. Kenapa? Karena saya dengan kehadiran saya bisa berbagi kepada pihak lain.
Misalnya saya bisa bertanya dan sebagainya. Sebetulnya itu Anda berbagi. Kebahagiaan membahagiakan orang yang lain. Karena dengan pertanyaan Anda, kita ada kesempatan untuk membabarkan apa jawabannya. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai bisa berbagi, maka saya melakukan demi tindakan itu sendiri. Besok datang ya? Ya, saya akan datang. Tapi saya tidak datang loh, kata si orang yang ngajak. Nggak apa-apa, aku datang karena aku pengen datang. Bukan karena si A, si B, si D. Itu bisa sebetulnya. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah tingkat kebahagiaan yang tertinggi, yaitu melakukan satu perbuatan demi perbuatan itu sendiri. Jadi, tujuan hidup bukan hanya ingin mati, tujuan hidup bukan hanya makan, mati adalah konsekuensi kehidupan, makan adalah untuk mengisi kehidupan, tapi yang paling penting adalah mencapai kebahagiaan dengan mendapat, memberi, dan dengan batin yang netral.